Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua melalui video hari ini. Hari ini kakak akan bercerita dengan tema Aku Belajar Sabar dan Baik Hati. Yuk adik-adik kita berdoa dulu, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perawatanmu terhadap aku dan keluargaku. Tuhan Yesus, sekarang aku akan mempersiapkan diriku untuk mendengarkan firman Tuhan. Singkirkanlah gangguan iblis yang bisa mengganggu fokusku. Dalam namamu, aku berdoa. Haleluya. Amin. Kakak akan menceritakan sebuah kasus yang cukup menarik. Becky melihat keluar jendela. Ia benar-benar menyesali dirinya. Tangannya dikip karena patah. Ia merasa posisinya selalu tidak nyaman karena tangannya tersebut. Pada saat itu, ibunya masuk sambil membawa segelas susu dingin dan biskuit-biskuit hangat. Tetapi Becky hanya memalingkan kepalanya seolah-olah tidak melihat ibunya. Ia tidak akan melupakan hari itu. Hari ketika ia mengendarai sepedanya bersama kakak dan teman-teman di kompleks rumahnya. Pada hari itu ada seorang yang mengusulkan untuk berlomba menuruni bukit dan semuanya setuju, kecuali kakaknya. Ia teringat raut muka kakaknya ketika sepedanya mulai berjalan menuruni bukit. Seolah-olah ia berkata, Becky, ingat pesan ayah. Tetapi Becky merasa tertantang untuk mencoba menuruni bukit. Kelanjutan cerita ini bisa kamu bayangkan. Becky tidak bisa mengendalikan sepedanya ketika sepedanya makin lama makin cepat. Hingga ia jungkir balik dan semuanya menjadi gelap. Dia baru tersadar di rumah sakit beberapa waktu kemudian. Minggu-minggu di rumah sakit terasa sangat lama dan sekarang ia telah berada di rumah. Tulang lengannya yang patah telah pulih dengan cepat. Demikian juga tulang di kakinya sedang dalam proses membaik. Dokter berkata bahwa meskipun ini adalah patah yang serius, tetapi ia akan segera bisa berjalan dan berlari seperti anak-anak yang lain. Tetapi Becky sama sekali tidak bisa bergembira. Ia tidak mau tersenyum dan selalu cemberut. Seolah-olah semua itu terjadi karena kesalahan orang-orang itu, bukan dirinya. Setiap orang yang mengenalnya menyadari bahwa ia menjadi pendiam dan menyebalkan. Ia hanya menjawab pertanyaan dan kelihatannya tidak ingin berbincang-bincang dengan siapapun yang menjenguknya. Orang tuanya sangat prihatin, tetapi mereka bisa menyadari bahwa sangat sulit bagi Becky yang biasanya aktif, tetapi sekarang harus terkurung di tempat tidur dan kursi roda sepanjang hari. Orang tua Becky mengira bahwa Becky akan pulih sesudah ia pulang ke rumah. Tetapi sebaliknya, Becky malahan sangat pendiam seperti seolah-olah bukan Becky lagi. Sudah 3 minggu berlalu dan Becky masih menolak untuk berjalan. Dokter berkata, Engkau harus mulai berjalan melangkah. Ibunya mengingatkan ketika ia mencoba mendorong Becky untuk bangkit dari kursinya. Tetapi Becky tidak bergerak atau mencoba sedikit pun. Ia hanya duduk dan memandang jauh keluar dari jendela dengan mukanya yang cemberut. Dokter telah mengingatkan Becky jika ia tidak berusaha berjalan atau menggerak-gerakkan kakinya, ia akan lumpuh sama sekali. Itulah sebabnya ibunya dengan sabar membujuk Becky. Becky, sayangku, maukah kamu mencoba berdiri dan bersandar pada ibu?
ibu akan membantumu selangkah atau 2 langkah. Tetapi Becky selalu menolak. Sore itu, ayah berusaha membujuk Becky untuk belajar berjalan. Becky memandang ayahnya sambil berkata, "Tetapi ayah, tidak ada gunanya mencoba. Aku tahu bahwa aku tidak bisa berjalan lagi." Tetapi Becky sayang, kamu tidak menyadari berapa banyak orang yang telah terluka lebih buruk daripada kamu. Dan mereka telah kembali menempuh kehidupan yang normal. Kamu pun bisa demikian. Selain itu, kamu juga bisa meminta Tuhan membantu kamu. Dan Dia pasti membantu jika kamu berusaha. Tetapi Tuhan tidak menolong aku pada hari aku terluka. Becky berkata ketus sambil memalingkan wajahnya ke dinding. Tentunya kamu tidak menyalahkan Tuhan karena kamu terluka, bukan? Ayah bertanya sambil merangkul Becky. Tetapi Tuhan membiarkan aku terluka. Bukankah demikian? Bukankah bila kita beriman kepada Tuhan, maka Ia akan menjaga kita? Tetapi bukankah pada hari itu Ia tidak benar-benar menjaga aku? Becky bertanya dengan sinis. Becky, kamu seharusnya menyadari bahwa Tuhan sangat-sangat menjaga kamu hari itu. Jika Dia tidak menjaga kamu, kamu akan terluka jauh lebih serius atau mungkin malah tidak tertolong. Lihatlah sayangku, kamu telah melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang sudah diberitahukan kepada kamu berkali-kali agar kamu tidak melakukannya, karena hal itu berbahaya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang salah dan berbahaya, lalu mengira Tuhan akan menjaga kita, sehingga kita tidak terluka. Becky duduk terdiam. Air mata mulai mengalir turun dari matanya. Tetapi dengan tersenyum ia berkata, "Ya, saya rasa ya benar. Saya tahu saya tidak seharusnya menuruni bukit itu sambil mengendarai sepeda. Saya tahu bahwa saya tidak seharusnya menerima tantangan itu untuk berlomba. Ayah benar, saya rasa Tuhan memelihara saya dan menjaga saya. Bila tidak, saya akan terluka lebih serius atau malah terbunuh." Pada saat Becky menyelesaikan kalimatnya, ibu berjalan masuk. "Oh, ibu, aku begitu dingin dan tidak sopan selama berminggu-minggu ini. Karena aku terlalu jauh dari Tuhan. Aku mulai mengerti sekarang betapa jeleknya sikapku. Maafkan aku ya, ayah dan ibu." Sore itu, dengan bantuan ayahnya, Becky mulai belajar melangkah. Adik-adik, dari kisah tadi, bisakah kamu mengatakan siapa yang sabar? Becky tidak taat sehingga terluka parah, dan papanya harus mengeluarkan banyak uang untuk dokter, rumah sakit, obat, dan lain-lain. Setelah keluar dari rumah sakit, Becky masih tidak tahu diri dan tidak minta maaf. Ia malah bersikap menjengkelkan selama berminggu-minggu. Ia membuang muka terhadap mamanya. Ia jadi pendiam, ia pasang muka cemberut terus-menerus. Namun mama dan papa tetap sabar dan malah menghibur Becky. Becky juga menyalahkan Tuhan karena tidak melindunginya. Menurutmu apakah Tuhan sabar? Menurutmu seberapa besar kesabaran Tuhan? Yang pasti jauh lebih besar dari kesabaran papa dan mama. Mari kita dengarkan cerita hari ini untuk mengetahui seberapa besar kesabaran Tuhan. Adik-adik, coba tebak orang ini. Dia merupakan salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Pada hari Tuhan Yesus akan disalib, dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok.
bukan hanya menyangkal, tetapi dia juga bersumpah. Dia juga mengutuk bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik pasti tahu siapakah orang ini? Betul, orang ini adalah Petrus. Saat itu, Petrus dan Andreas, saudaranya, belum menjadi murid Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus datang mencari mereka. Tuhan Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, tempat Petrus dan Andreas bekerja sebagai nelayan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus dan Andreas langsung meninggalkan jala dan pergi mengikut Tuhan Yesus. Setiap hari, Petrus menyaksikan dan mengikuti Tuhan Yesus berjalan keliling, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, menolong orang dalam kelemahan, dan lain-lain. Suatu hari di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Menurutmu siapakah aku ini? Saat itu Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus merasa hebat luar biasa. Tuhan segera berkata kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tak lama kemudian Yesus mengajak Petrus ke atas gunung, dan di atas gunung itu Petrus melihat Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lalu Petrus juga melihat Musa dan Elia. Tetapi malam itu agak berbeda. Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan kepada semua murid-muridnya, karena Tuhan Yesus mau ditangkap. Saat itu, Petrus memproklamirkan, Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus sekali lagi berkata kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Petrus sungguh luar biasa, bukan? Adik-adik, ternyata benar. Malam itu para hamba imam besar datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Saat itu, tahukah apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menghunus pedang, memotong telinga hamba imam besar itu. Untunglah Tuhan Yesus menyuruh untuk menyimpan kembali pedang itu. Tetapi saat Tuhan Yesus diadili, Petrus duduk di luar di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Petrus sangat ketakutan, maka katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Lalu Petrus cepat-cepat pergi ke pintu gerbang. Tetapi di sana ada seorang hamba lain melihat Petrus dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana, Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Petrus tambah gemetar. Maka Petrus mulai menyangkal Tuhan dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Itu masih belum cukup. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu kelihatan dari bahasamu. Jantung Petrus rasanya berhenti berdetak. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya.
Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi sekarang pada suatu hari, teman Petrus, Maria Magdalena, ia melihat malaikat di kuburan Yesus. Malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak marah dan membuang Petrus. Ia mengingat Petrus. Dia menyebut nama Petrus. Puji Tuhan, dia menyebut nama Petrus. Adik-adik, dari kisah ini bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus kita itu sangat sabar dan baik hati, bahkan terhadap orang yang menyangkal dirinya. Maukah kamu belajar bersikap sabar dan baik hati seperti Tuhan? Sadarkah kamu bahwa Tuhan Yesus juga sangat sabar dan baik hati terhadapmu? Bayangkan jika suatu hari kamu tidak naik kelas atau tidak diterima di sekolah SMP atau SMA pilihanmu. Siapa yang kamu salahkan? Apakah Tuhan? Kamu akan bilang, mengapa Tuhan tidak membuat mujizat sehingga saya naik kelas atau diterima di SMP atau SMA pilihan saya? Padahal semuanya salahmu sendiri. Kamu malas belajar. Tetapi Tuhan tetap sabar dan baik hati kepadamu. Tuhan bahkan menyediakan orang-orang yang sabar dan baik hati terhadapmu seperti papa mamamu. Karena itu, kamu semua juga perlu belajar bersikap sabar dan baik hati. Jika kamu merasa sudah tidak bisa sabar lagi, tidak bisa baik hati lagi, ingatlah bahwa Tuhan Yesus ada di dalammu. Dia bisa menolongmu. Mari adik-adik, kita belajar bersama untuk sabar terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dan belajar berbuat baik kepada siapapun, terutama terhadap papa dan mama kita. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu sabar menghadapiku. Ampunilah aku yang sering menyalahkan-Mu, sering bersikap tidak baik kepada orang tua. Tuhan Yesus, tolonglah aku dan ajarilah aku agar bersikap sabar dan baik hati terhadap orang-orang yang ada di sekitarku, terutama kepada keluargaku. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 12. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik, hafalkan ayat ini, rekam videonya, kemudian kirimkan kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pasal 14 ayat 19. Marilah kita
mengejar apa yang yang mendatangkan katakan damai damai sejahtera. sejahtera. Mari Tuhan. Roma pasal